Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama kita telah belajar tentang cara membuktikan teorema Pythagoras dan juga cara menghitung salah satu panjang sisi segitiga siku-siku jika dua buah sisi yang lain diketahui. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan triple Pythagoras dan juga jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Diharapkan setelah menonton video ini kalian bisa mengidentifikasi bilangan triple Pythagoras dan juga bisa menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Kita gunakan kebalikan teorema Pythagoras. Di video yang pertama kita sudah mempelajari dalil Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Secara umum, dalam segitiga ABC apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Dengan menggunakan prinsip kebalikan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga tumpul. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Yang perlu diingat, A di sini adalah sisi terpanjang, sedangkan B dan C adalah sisi siku-siku yang lain. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Kita lihat di sini bahwa sisi terpanjangnya adalah 8. Kita cek 8 kuadrat sama dengan 64. Kedua sisi yang lain 5 dan 7. 5 kuadrat sama dengan 25. 7 kuadrat sama dengan 49. Selanjutnya kita cek 25 ditambah 49 sama dengan 74. Sehingga kita dapatkan 8 kuadrat itu kurang dari 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Karena 8 kuadrat 64 dan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 74. Sehingga segitiga ini adalah termasuk segitiga lancip. Kenapa? Karena kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Dari soal ini kita dapatkan sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Kita cek 12 kuadrat sama dengan 144. Kedua sisi yang lain 8 kuadrat 64. 7 kuadrat sama dengan 49. Kita cek jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 49. Ketemu 113. Sehingga kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kedua sisi yang lain. 144 lebih dari 113. Sehingga segitiga ini adalah termasuk segitiga tumpul. Kenapa? Karena kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain.
Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Tentukan jenis segitiga yang memiliki ukuran sebagai berikut. Ini ada 5 soal. Yang bagian A, sisinya 2, 3, dan 5. Kita cek sisi terpanjangnya 5. 5 kuadrat 25. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. Jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kita cek 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat 9 ditambah 4 ketemu 13. Sehingga kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Segitiga A termasuk segitiga tumpul. Kenapa? Karena kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Lanjutkan bagian B. Sisi-sisinya 8, 10, dan 11. Sisi terpanjangnya 11. Kita cek 11 kuadrat 121. 10 kuadrat 100. 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 164. Sehingga kita dapatkan 11 kuadrat kurang dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi segitiga yang B ini termasuk segitiga lancip. Karena kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kita lanjutkan bagian C. Sisi-sisinya 5, 12, dan 13. Sisi terpanjangnya 13. Kita kuadratkan. 13 kuadrat 169. Kedua sisi yang lain 12 kuadrat 144. 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169. Sehingga kita dapatkan 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 169 sama dengan 169. Segitiga C ini termasuk segitiga siku-siku. Kenapa? Karena kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Lanjutkan bagian D. Sisi-sisinya 4, 6, dan 7. Sisi terpanjangnya 7, kita kuadratkan. 7 kuadrat 49. 6 kuadrat 36. 4 kuadrat 16. Kita jumlahkan kedua sisi yang lain. Kuadratnya 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ketemu 52. Sehingga 7 kuadrat kurang dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Segitiga D termasuk segitiga lancip. Kita lanjutkan bagian E. Sisi-sisinya 2, 8, dan 10. Sisi terpanjangnya 10. 10 kuadrat 100. 8 kuadrat 64. 2 kuadrat 4. Kita cek 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 68. Sehingga 10 kuadrat kurang dari 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Segitiga E termasuk segitiga lancip karena kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kita lanjutkan ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras yaitu pasangan 3 bilangan bulat yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contohnya bilangan 3, 4, dan 5 adalah termasuk triple Pythagoras. Sebab kenapa? 5 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat itu 16, ditambah 9. Ketemu 25. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Bilangan tersebut termasuk ke dalam triple Pythagoras. Kita lanjutkan ke contoh soal. Manakah di antara kelompok
tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras. Kita cek satu persatu. Yang A, bilangan terbesarnya 14. Di 14 kuadrat 196. 12 kuadrat 144. 10 kuadrat 100. Kita cek apakah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Kita jumlahkan dulu kedua bilangan yang lain. 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat 144 ditambah 100 ketemu 244. Sedangkan 14 kuadrat sama dengan 196, sehingga 14 kuadrat tidak sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti bilangan 10, 12, dan 14 bukan termasuk ke dalam bilangan triple Pythagoras. Kita lanjutkan bagian B. Bilangan 7, 13, dan 11. Bilangan terbesarnya 13, berarti 13 kuadrat sama dengan 169. Kedua bilangan yang lain, 11 kuadrat sama dengan 121, 7 kuadrat sama dengan 49. Kita jumlahkan 11 kuadrat ditambah 7 kuadrat 121 ditambah 49 ketemu 170. Sehingga kita dapatkan 13 kuadrat tidak sama dengan 11 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka bilangan 7, 13, dan 11 bukan termasuk ke dalam triple Pythagoras. Kenapa? Karena tidak memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah dari kuadrat kedua bilangan yang lain. Baik, demikian materi kita kali ini berkaitan dengan triple Pythagoras dan juga jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Akan kita lanjutkan mengenai menyelesaikan masalah dengan teorema Pythagoras pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.